Baik, marilah kita lanjutkan pembahasan materi di StatMat ini. Pada kali ini kita akan bahas terkait distribusi ya, sebaran peluang dari hipergeometrik. Nah, apa itu sebaran peluang hipergeometrik? Ya, tentunya ini sebagai ilustrasinya kita misalkan suatu populasi ya. Populasi itu terdiri dari N, sejumlah N kapital ya, finite number ya, yang terhitung ya. Nah, dan ini tentunya dibagi menjadi dua kelompok atau dua karakteristik. Yang pertama ada R ya, di sini mungkin kita mudahnya di red gitu ya. Jadi anggota yang R, yang kemudian ada B ya, anggota yang mungkin kita notasikan ini black gitu ya. Tentunya N kapital itu adalah apa? Penjumlah dari B dan R, atau sama saja B-nya itu ya akan sama saja bahwa B-nya itu sama dengan apa? B-nya sama dengan N dikurang dengan R. Jadi ada N sebagai populasi N kapital terdiri dari dua kelompok R dan juga B. Nah, mungkin di sini hipergeometrik ini adalah jadi ya N elemen itu diambil secara acak ya, dipilih ya. N elemen dipilih secara acak. Nah, kemudian yang menjadi hipergeometrik adalah Y-nya ini, Y ya. Y-nya ini adalah yang menyebar secara hipergeometrik. Apa sini? Banyaknya anggota dari R yang red element yang terambil, yang terpilih. Nah, yang kayak gini, maka nanti hitungan peluangnya atau distribusi peluangnya mengikuti sebaran distribusi dari hipergeometrik ini. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya pekerja ya. Pekerja itu kan bagi dua tuh, ada laki-laki dan juga ada perempuan. Nah, misalkan nanti Y-nya itu apa? Terpilihnya pekerja perempuan ya, banyaknya pekerja perempuan yang terpilih. Itu contoh dari penerapan dari distribusi hipergeometrik. Nah, kemudian secara matematis ya, tentunya tadi ya bahwa Y-nya di sini adalah apa nih? Banyaknya jumlah dari anggota yang R tadi yang terpilih. Nah, jadi R-nya tentunya terpilih sejumlah Y. Nah, R-nya terpilih sejumlah Y. Jadi kejadiannya ini bisa kita lihat dari sini kejadiannya. Jadi bisa kita lihat dari makna dari ini kombinasi N kapital dan N kecil ini. Artinya apa? Di sini ada populasinya N diambil sejumlah N kecil. Nah, ini tadi dibagi menjadi dua, ada yang R, ada yang B. Nah, B-nya itu tadi N dikurang R. Jadi nanti kalau kita perhatikan di sini secara matematis ya, ini perhatikan saja nih. Kalau kita jumlahkan ini Y ditambah N min Y ya sama dengan N. Begitu pula yang ini R ditambah N dikurang R sama dengan N juga di sini. Nah, ini adalah perumusan dari distribusi peluang hipergeometrik. Ya tentunya Y-nya ini nggak mungkin lebih dari R gitu ya. Jadi Y-nya itu pasti kurang dari atau sama dengan R. Karena kombinasi gitu ya. Begitu pula N dikurang Y kecilnya ini ya, nilainya kurang dari atau sama dengan N kapital dikurangi dengan R. Nah, ini perumusan dari distribusi peluang hipergeometrik. Nah, contohnya seperti apa? Ya, contohnya misalkan contoh ya di sini ada 20. Misalkan kejadiannya itu kita ingin memilih. Ya, ingin memilih dengan yang terbaik gitu ya. Terbaik dari apa di sini? Ini misalkan ada kandidat ya. Kandidatnya ini terdiri dari 20 insinyur ya, PhD insinyur. Nah, dari 20 ini akan dipilih 10. Dari 20 dipilih, jadi bagaimana ya 20 dipilih dengan 10 ini. Jadi mudahnya gini ya. Nah, sekarang yang menjadi lanjutannya adalah berapa peluang bahwa dari 10 yang terpilih itu ya
terambil all. Nah, all ini semua nih, semua 5. Ternyata ada 5 nih, 5 insinyur terbaik. Ya, berapa peluang 5-5-nya itu terpilih? Ya, berarti 5 di sini artinya apa nih? Sebagai 5 insinyur terbaik. Ini ya. Ya, kemudian 5 di sini karena apa nih? Karena dia ini all. Nah, gitu ya. 5 yang satunya terkait dengan bahwa yang terbaik itu ada 5 insinyur. 5 di bawah di sini adalah karena yang terbaik itu memang ada 5. Ya, tentunya sisanya adalah di sini. Sisanya adalah ya 20 dikurang 5 ya 15. Ya, karena yang dipilih 10 tentunya 5 yang dipilih dianggap yang bukan terbaik. Jadi kombinasi 5-5 itu ya 1 ya. Nanti kombinasi 15-5 ya nanti seperti ini ya. Dihitung. Nah, kemudian nanti kombinasi dari 20 10 berapa? Ya ini. Ya. Nanti ada 20 faktorial dibagi ya ini. Seperti ini. Jadi nanti hasilnya adalah 0,0162 atau sama saja berapa? 1% atau 1-2% terpilihnya semuanya 5 insinyur yang terbaik. Nah, kemudian bagaimana nih kita mencari nilai harapan gitu ya, atau mu ya, dan juga mencari variannya. Nah, variannya. Dan ini memang tidak dirumuskan, tidak kita turunkan ya. Jadi pemahamannya adalah meskipun ya di sini ditulis antara min dan varian ini kelihatannya itu memang variabel yang lebih kompleks ya, lebih kompleks. Nah, ternyata ini mirip-mirip sebenarnya dengan apa? Variabel binom. Bagaimana mirip-miripnya? Ya, coba saja kita misalkan ini P-nya R dibagi N. Nah, P-nya R dibagi N ini nih. Ya, nah, R dibagi N ya, seperti ini. Nah, kalau binomial bagaimana kan? N dikali P ya, berarti kan N dikali P sama, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kalau binomial bagaimana? N dikali P kali Q, untuk apa? Untuk variannya. Maka sama ini N ya, dikali P, dianggap tadi ya, dikali dengan Q. Q apa? 1 min P. Nah, ternyata 1 min P juga sama N. Nah, dianggap ini P, nanti ini dianggap ini sebagai Q-nya. Nah, nanti ada faktor koreksi di sini ya. N kapital dikurangi N min 1. Nah, jadi nanti kurang lebih memang walaupun lebih kompleks, tapi ternyata ini mirip dengan perumusannya dengan variabel random atau random variabel binomial. Kalau kita lihat faktor dari ini ya tentunya kalau N-nya itu ini menuju tak hingga, jadi besar sekali. Nah, tentunya nanti N dikurang N kecil juga ini akan menuju sama dengan 1. Nah, itu penjelasan mengenai pengubah acak hipergeometrik.